سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بجاه النبي والصحبي وآله أما بعد. Sama kita muliakan dan kita hormati segenap para asatidzah, para guru, para sepuh seluruhnya, dan juga jamaah musholah At-Taubah yang mudah-mudahan duduk hadirnya kita di musholah ini menjadi sebab turunnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah golongkan kita menjadi hamba-hambanya yang beruntung di dunia dan juga beruntung di akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengumpulkan kita di mushola ini dan juga memberikan kita kesempatan untuk meraih pahala-pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui kumpulnya kita membaca Yasin, tahlil, doa wahbah, dan beribadah di mushola yang kita cintai ini. Semoga itu semuanya diganjar pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pahala yang setinggi-tingginya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah menuntun kita umatnya minal zulumati ilan nur, minal akhlaqil fasidah ilal akhlaqil karimah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, langsung saja kita lanjutkan kajian kita daripada kitab Nasaihud Diniyah wal Wasaya al-Imaniyah yang ditulis dan digubah oleh Al-Imam Al-Humam Qutbid Da'wah Qutbid Irsyad Ghazil Ibad wal Bilad Sayyidina Al-Haddad Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad Sahibur Ratib, yaitu sampai kepada Kitabus Shalah bagian Qiyamul Lail. Beberapa saat yang lalu kita sudah sedikit mendengarkan nasihat Imam Haddad terkait Qiyamul Lail, bangun malam ibadah. Bangun malam ibadah. Kalau bangun malam mungkin banyak orang yang udah melakukannya, tapi bangun malam ibadah itu yang boleh jadi sedikit yang melakukannya, sedikit yang mengerjakannya. Wa fil hadis sahih, di dalam hadis yang sahih kata Imam Haddad, inna fil laili la sa'atan la yuwafiquha abdun muslimun yas'alullaha khairan min amri dunya wal akhirah illa a'tahu iya. Kata Nabi SAW, sungguh dalam satu malam ada waktu, ada saat. Kalau saat ini berarti tak lama, beberapa saat, yang mana kalau ada seorang mukmin, seorang muslim meminta kepada Allah kebaikan dunia atau kebaikan akhirat, maka pasti Allah akan memberikan apa yang dia minta. Wa dzalika kulla lailatin, dan hal itu setiap malam. Ini ada banyak nih hadis terkait doa malam dikabulkan. Ada hadis yang menyebutkan khusus malam Jumat. Khusus malam Jumat ada satu waktu doanya seseorang hamba dikabulkan kalau pas sama saat-saat tersebut yang disebutkan oleh Nabi. Nah, kalau yang
ini lebih umum lagi. Lebih umum lagi kenapa? Sebab setiap malam dan dimulai dari awal malam sampai akhir malam full, satu malam full. Jadi dari mulai habis maghrib masuk malam tuh habis maghrib. Makanya orang kalau ada yang ketiduran habis maghrib 5 menit, udah boleh dah tuh dia tahajud, udah boleh tahajud. Wiritan maghrib itu ketiduran, nah, itu berarti dia boleh sholat tahajud karena udah dianggap tidur malam sebentar. Jadi habis maghrib tidur udah boleh dianggap tidur malam, begitu. Apa namanya? Tapi tidurnya nggak sengaja. Kalau disengaja tidur sebelum sholat isya itu makruh. Tidur sebelum sholat isya itu makruh, apalagi bainal isya'in. Kita udah lewatin tuh waktu antara maghrib dan isya adalah waktu yang bagus sekali untuk diisi dengan ibadah, begitu. Nah ini setiap malam, mulai dari awal malam sampai akhir malam. Nanti ada lagi selanjutnya. Ini sampai-sampai Imam Haddad bilang, falau lam yarid fi fadlil laili wa fadli qiyamihi siwa hadzal hadis lakafa. Imam Haddad komentari tentang hadis ini, kalau misalnya seandainya keutamaan sholat malam, keutamaan ibadah di malam hari, qiyamul lail, nggak ada hadis lain kecuali hadis ini, cukup, nggak perlu banyak-banyak hadis. Satu hadis ini aja seharusnya cukup menjadi penyemangat kita untuk bangun malam tahajud, bangun malam qiyamul lail, bangun malam ibadah. Cukup nih satu hadis ini, karena ini hadis apa namanya, kan setiap kita pengen doanya kita dikabulkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kadang-kadang kita begitu, pengennya kita kesampaian, kepengenannya kita mau kesampaian, tapi untuk merealisasikan kepengenannya kita kadang-kadang kita nggak tempuh, kita nggak jalanin. Orang kalau mau makan mie, ya nyalain kompor, masak air. Minimal kalau dia nggak bisa masak mie, dia keluar ke warkop, enggak. Kalau orang pengen makan mie, cuman lihat status, dia cari gambar-gambar mie, nggak bakal kemakan tuh mie. Begitu, pengen doang, salah jalan. Kalau pengen mie, masak, keluar, atau semalas-malasnya cari tuh di ojek online, enggak, pesen dah online tuh masih ada jalurnya, masih bener. Nah kalau mau doa kabul, banyak syaratnya, dan syarat paling utama adalah makanan yang halal, minuman yang halal, pakaian yang kita gunakan pakaian yang halal. Itu yang syarat utama tuh doa dikabulkan, kehalalan apa yang kita pergunakan, begitu. Nah di samping itu, di samping adab-adab yang begitu banyak terkait doa dikabulkan, di situ kita dianjurkan untuk mencari tempat, waktu, keadaan yang memiliki keutamaan dikabulkannya doa. Salah satunya di malam hari, kata Nabi, ini kan malam hari ada satu waktu doa dikabulkan. Nah waktu-waktu semacam ini kita cari, doanya dicari tuh saat-saat malam. Boleh jadi mudah-mudahan kita pas doa pas banget sama saat Allah kabulkan doa. Habis sholat 5 waktu itu saat-saat dikabulkannya doa. Terus lagi imam duduk antara 2 sujud, 2 khutbah, di antara doa yang istijabah. Waktu asar di hari Jumat, ba'dal asar di hari Jumat,
Di antara doa-doa diijabah. Terus tempat-tempat yang ijabah, masjid, di musalla, di mihrab, tempat ibadah, di majlis ilmu, di haram, di Masjid Nabawi, di Multazam, terus di tempat-tempat duduknya orang saleh, di tempat yang di situ pernah disentuh oleh orang-orang yang saleh dan sebagainya, begitu. Makanya Imam Haddad bilang cukup dan nih satu hadis ini sebagai penyemangat seseorang untuk qiyamul lail, untuk ibadah di malam hari, untuk tahajud. Bahasa kita nggak usah perlu hadis yang lain yang banyak, nggak perlu hadis yang macam-macam, begitu. Cukup deh kalau seandainya nggak ada hadis lain, ini aja udah cukup. Apalagi dikuatkan dengan Al-Quran. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan. Sebelumnya tuh kita udah baca. Terus lagi ya ayyuhal muzammil qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir, dan seterusnya, begitu. Wa qala alaihi salatu wassalam. Nah ini sekarang hadis dikabulkannya doa di malam hari, cuma nggak penuh, nggak mulai awal sampai akhir, tapi sepertiga akhir malam. Makanya tuh tadi hadis yang tadi itu hadis yang umum dan lebih luas cakupannya, semalaman penuh. Nah ini yang sekarang yang sepertiga malam. Yanzilu rabbuna ila sama'i dunya hina yabqa sulusul lail wa sulusul lailil akhir fayaqulu hal min da'in fa'astajiba lahu, hal min sa'ilin fa'u'tiyahu, hal min mustaghfirin fa'aghfir lahu. Kata Nabi, yanzilu rabbuna, rahmat Allah turun ke langit dunia. Kapan itu? Hina yabqa sulusul lailil akhir, ketika tersisa sepertiga akhir malam. Setiap malam deh, setiap malam. Jadi setiap malam, enggak malam Senin, malam Jumat, malam apapun, tapi sepertiga akhir. Kalau yang tadi mulai dari awal malam sampai akhir malam. Apa yang Allah katakan? Fayaqul, Allah manggil-manggil. Jadi sepertiga akhir malam tuh Allah manggil-manggil kita. Cuman kita ini masih sibuk tidur, kita ini masih sibuk ngadepin bola, ya kan? Ngadepin bola. Syukur-syukur nonton bola sambil zikir. Apa-apa boleh bisa juga. Kita jangan suuzon juga sama yang nonton bola. Boleh jadi dia zikir. Ketika tendangannya meleset, astagfirullah, zikir juga tuh, ya kan? Nah, zikir juga. Ya Allah, jadi ingat Allah. Coba dia diam, nggak ingat Allah. Gara-gara nonton bola dia sebut ya Allah, astagfirullah, la ilaha illallah, disebut semuanya tuh. Sebab apa? Sebab nonton bola. Makanya nonton bola ada dari sekarang. Terus ini Nabi bilang Allah Subhanahu wa taala manggil-manggil. Apa yang manggilnya? Hal min da'in fa'astajiba lahu. Hayo, siapa di antara kalian yang doa, saya mau kabulin nih, ayo siapa yang kabulin, dicari sama Allah. Allah yang cari kita, Allah yang cari kita, bukan kita yang seakan-akan kita kalau nggak bangun malam nih, seakan-akan kita sombong banget sama Allah, udah manggil-manggil kita kagak mau nyaut. Tuh gitu. Enggak. Ayo siapa yang mau doa, saya kabulin doanya. Kalau bahasa kita begitu dah. Hal min sa'ilin fa'u'tiyahu. Siapa di antara kalian yang minta sesuatu, saya kasih apapun. Udah dipanggil-panggil, diajak, mau dikabulin, mau diijabah, mestinya kita lebih semangat lagi bangun malamnya ini. Hal min mustaghfirin fa'aghfir lahu.
siapa di antara kalian yang minta ampunan? Saya mau maafin nih, saya mau ampunin, saya mau kasih ampunan. Nah, begitu. Bangun malam bisa menyebabkan dosa seseorang diampunkan. Makanya waktu yang paling tepat untuk meminta ampunan kepada Allah adalah waktu sahar, sepertiga akhir malam hari. Selain hadis ini, Allah juga katakan di dalam Al-Quran, wa fil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahur, sepertiga akhir malam adalah mereka meminta ampunan kepada Allah. Minta ampunan kepada Allahnya istighfar. Astaghfirullahaladzim innahu kana ghaffara. Astaghfirullahaladzim atau Rabbil firli warhamni wa tub alayya. Ini nanti bentar lagi kita masuk bulan Rajab. Bulannya istighfar minimal pagi sore kita baca Rabbil firli warhamni wa tub alayya. Begitu, dan zikiran istighfar yang udah diajarin sama guru-guru kita, termasuk Imam Haddad tulisin juga tuh istighfar bulan Rajab, istighfar khusus bulan Rajab. Imam Haddad tulisin juga buat kita biar gampang ngikutinnya, biar gampang nirunya. Istighfar kan kita hidup gak akan terlepas dari dosa. Nah, cuman kalau kita lagi bikin salah, jangan kita dikit-dikit nyebut al-insan mahalul khata wal nisyan. Saya punya teman pernah terjadi tuh, saya punya kawan bikin salah, datang ke namanya Habib Segaf Baharun, dia punya guru Habib Segaf Baharun. Dia punya kesalahan urusan pesantren tuh, punya salah, minta maaf sama Habib Segaf. Dia minta maaf, Ustaz minta maaf Ustaz Segaf, minta maaf saya punya salah, ya mohon dimaklumin deh, karena kan al-insan mahalul khata wan nisyan. Terus dia bilang kullu ibni adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun, kata dia. Akhirnya Habib Segafnya marah, ente yang bikin salah terus ente ngajak-ngajak aneh juga bikin salah. Kan kalau begitu dia nyalahin semua orang. Nih orang semua bikin salah ini. Bukan saya doang yang bisa bikin salah, Ustadz juga bisa bikin salah. Dia seakan-akan ngomong begitu. Setiap Bani Adam bisa salah. Jadi jangan jangan nyalahin saya, kan Ustadz juga bikin salah. Seakan-akan begitu. Ini salah. Salah menempatkan ucapan. Salah menempatkan ucapan. Memang setiap Bani Adam pasti memiliki kesalahan. Artinya Nabi katakan hal yang demikian, jangan putus asa, jangan patah semangat untuk minta ampunan kepada Allah. Tapi jangan jadi andalan, kita bikin salah nggak apa-apa deh, kan namanya juga Bani Adam, biasa bikin kesalahan, kan begitu. Jangan dibuat senjata pamungkas buat bikin kesalahan, begitu. Jadi jangan dibuat bikin senjata pamungkas, apa-apa bikin salah, namanya juga Bani Adam, yang penting minta maaf. Kan kadang-kadang kita ini suami lebih baik minta maaf daripada minta izin. Lebih baik minta maaf daripada minta izin. Kadang-kadang tuh suami sama istrinya begitu, kalau minta izin gak bakal dikasih sama bininya. Minta izin beli ini, minta izin keluar, minta izin ini. Kalau kita keburu cabut atau kita keburu beli duluan, kita tinggal minta maaf, pasti dimaafin sama bininya. Begitu nih, metode yang jangan ditiru. Metode yang jangan ditiru. Begitu, jangan ditiru. Lebih baik minta maaf daripada minta izin. Begitu. Sebab kadang-kadang tuh innallaha khabba'a, kata Nabi SAW, Allah menyembunyikan kemurkaannya pada salah satu amal-amal atau salah satu dosa-dosanya. Kita nggak tahu di dalam satu dosa yang kita anggap remeh, ternyata di situ ada kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun kebalikannya,
ada satu amal yang boleh jadi kita anggap remeh, ternyata di situ ada ridho Allah Subhanahu wa taala. Kita sebelum melakukan kesalahan, kita lihat, jangan kita lihat kesalahannya itu kecil besar. Jangan kita anggap kesalahannya itu terlihat, enggak terlihat, tapi kepada siapa kita berbuat salah, kepada siapa kita berbuat dosa, kepada zat yang maha segalanya. Kita sama yang enggak maha aja kita hormatnya luar biasa. Sama seseorang yang punya jabatan kita hormatnya luar biasa. Sama orang yang kaya kita hormat, yang punya jabatan kita hormatnya, masya Allah, nggak berani kita bikin salah sama dia. Sama yang semacam itu kita hormatnya luar biasa. Lempengan sama Allah beraninya luar biasa. Seakan-akan itu orang yang punya jabatan tinggi lebih tinggi daripada Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah, tsumma na'udzubillah. Terus lagi fata'amma rahimakallah hadzal hadis walladzi qablahu aktsirin nadhar fihi ma la'allahu yarshadu sadruka liqiyamil wa yaqul nasyatuka. Kata Imam Haddad, ini coba dah direnungin, itu dua hadis tadi itu seharusnya menjadi penyemangat dan juga membuat hatimu lega untuk melakukan qiyamul lail, sehingga yantafi ankal kasal wal ghaflah. Rasa malas qiyamul lail itu hilang, rasa malas untuk tahajud tuh hilang. Begitu. Dan disebutkan bahwasanya al-iksar minan naum alladzi fihi dhahabu barakatil umri wa dhiya'ul waqti. Banyak tidur itu adalah menyebabkan hilangnya keberkahan umur dan keberkahan waktu. Itu Imam Haddad Imam Abu Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali At-Tusi menghitung-hitung, kalau misalnya usia kita 60 tahun, misalnya kita umur 60 meninggal, terus hari-hari kita itu tidurnya adalah 8 jam. Sehari semalam tidur 8 jam. Kata Imam Ghazali, berarti selama kita hidup itu tidurnya kita adalah 20 tahun. 20 tahun. Kalau umurnya 60 ya, 20 tahun pakai tidur, sisa 40 tahun. Itu 40 tahun belum ngobrolnya, belum bengongnya, mancingnya, nonton bolanya, ya enggak, belum ibadahnya kita paling berapa ya, sehari semalam sholat aja 5 menit paling. Nah, orang udah kalau sholatnya 5 menit 7 menit itu imam ditandai, imamnya ditandai nih, imam jangan lagi-lagi gue sholat sama dia, lempengan dia diintip dulu nih. Wah, dia yang imam, balik lagi dia pulang sholat di rumah aja, apalagi sholat tarawih. Wah, lempengan dia udah dikabur, kemauan jalan ke sono dia, kemauan yang jauh masjidnya, musholahnya daripada yang dekat. Begitu. Jadi ibadahnya kita sangat sedikit. Itu tidurnya 8 jam, apalagi tidurnya 12 jam, tidurnya 12 jam dan lebih dari itu, bisa puluhan tahun tidur dalam kerjaan kita. Ini Imam Haddad itu gitu. Terus lagi kata Nabi SAW di dalam riwayat bahwasanya anna raq'atan fi jawfil lail kanzun min kunuzil bir. 2 rakaat nih hitungannya, nggak banyak-banyak. 2 rakaat tuh kalau kita kerjain di malam hari itu adalah simpanan nanti di hari kiamat, tentang simpanan kebaikan kita yang luar biasa menyelamatkan kita nantinya. Begitu. Terus nanti di hari kiamat dipanggilin orang-orang khusus
Siapa? Manggilnya bagaimana? Ainal ladzina kanat tatajafa junubuhum anil madaji'. Ayo, mana nih kelompok gengnya orang-orang yang tatajafa junubuhum anil madaji'. Ini gengnya orang-orang yang jauh dari ranjang, jauh dari kasur. Malamnya nggak di kasur, malamnya nggak di ranjang. Mana nih gengnya nih? Terkumpul itu. Habis itu berdiri, nunjuk tangan. Siapa yang nunjuk tangan? Mereka adalah ahli qiyamul lail. Ahli qiyamul lail. Fayadkhulunal jannah bighairi hisab. Habis itu kata Nabi, mereka tuh habis dipanggil nyaut, semua disuruh masuk surga tanpa hisab. Allahumma ja'alna minhum. Orang masuk surga tanpa hisab itu udah nikmat yang luar biasa. Sebab kita kalau doa jangan nanggung, jangan nanggung. Kadang-kadang doanya Allahumma yassir lana Allahumma yassir lana hisab. Allahumma ja'al hisabana hisaban yasira. Ya Allah, gampangin hisabnya saya. Hisabnya saya nanti. Itu doa bagus tapi nanggung. Nanggung, jangan doa begitu. Doanya langsung Allahumma adkhilna jannah bighairi hisab. Ya Allah, masukin saya tanpa hisab sekalian. Kalau usah pakai hisab, jangan hisab yang mudah. Tahu nggak, hisab yasira, hisab dengan hisaban yang mudah itu adalah azab. Salah satu bentuk daripada azab Allah Subhanahu wa taala, dihisab, ditanyain, interogasi. Kita kalau udah ada panggilan dari kepolisian mau jadi saksi, itu deg-degannya nggak berhenti tuh. Ketakutannya 2 hari 2 malam berasa. Padahal mau dijadiin saksi begitu katanya. Mau diinterogasikan, ditanya-tanya itu ditanya-tanya oleh polisi. Apalagi ini hisab yang nanya Allah detail. Kan kita sering sampai itu ceritanya orang yang punya kampak, ditanya tentang kampak satu aja tuh hartanya dia punya, dia nggak punya harta lain, dia cuma punya kampak satu. Itu 40 hari 40 malam ditanya tentang kampak doang, dikubur. Padahal dia masih hidup, kan dia nemenin orang yang mati itu dikubur. Ada warid di dalam Mustadraknya Imam Ahmad, ada di kitab hadisnya kumpulan daripada Al-Imam Ahmad. Ceritanya di situ ditulis 40 hari 40 malam ditanya tentang kampak doang. Begitu, tentang kampak doang. Itu yang dia punya cuma kampak. Apalagi kalau dia punya banyak, pertanyaannya satu harta, pertanyaannya 40 hari 40 malam nggak selesai. Kalau dia punya banyak, makin banyak lagi hisabnya. Makanya itu orang-orang yang terlambat masuk ke dalam surga adalah orang-orang kaya. Jadi jangan kecil hati, orang-orang miskin tenang-tenang aja. Ya, orang-orang miskin tenang-tenang aja, jangan berkecil hati, jangan nyesel, jangan merasa tidak disayang Allah. Sebab orang miskin paling dulu masuk surganya. Tapi orang miskin model bagaimana dulu? Enggak semua orang miskin. Kadang-kadang yang nggak tahu syukur bukan cuma orang kaya, orang miskin juga kadang-kadang nggak tahu syukur. Begitu. Jadi orang kaya banyak yang terlambat masuk surganya, paling terakhir masuk surganya kata Nabi SAW. Ini orang-orang kaya yang bakhil, yang nggak mau menggunakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang kaya yang menggunakan hartanya di jalan Allah, bantuin musalla, majuin ta'lim, bantuin orang ibadah dan lain sebagainya. Ini sahabat-sahabat yang kurang mampu pernah ngadu sama Nabi SAW. Dhahaba ahli dusur bil ujur yusalluna kama nusalli wa yusumuna kama nasum wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Sahabat Nabi pada ngiri ya orang-orang kaya, tapi ngirinya bukan ngiri yang negatif, ngiri
dirinya pengen juga dia bisa sedekah kayak orang-orang kaya. Ngomong sama Nabi itu orang kaya enak banget. Padahal dia sholat, kita sholatnya sama, puasanya kita sama. Tapi mereka diuntungkan karena punya duit, bisa sedekah di sana sini, bisa infak sana sini, bisa tabarruk hartanya sana sini. Saya nggak punya, mau sedekah gimana? Emang saya malah berhak dapat sedekah, katanya orang-orang yang miskin dari sahabat Nabi. Akhirnya Nabi bilang, inna likulli tasbihatin shadaqah, likulli tahlilatin shadaqah. Kalau kamu nggak bisa sedekah pakai duit, sedekahnya baca tasbih, itu pahala sedekah. Baca alhamdulillah, itu adalah pahala sedekah. Baca tahlil, itu pahala sedekah. Begitu. Baca tahmid, bahkan wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Bahkan Nabi bilang apa? Nafkah batinmu kepada istrimu itu adalah dapat pahala sedekah dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Jadi apa namanya? Qiyamul Lail ini adalah ibadah yang bisa meningkatkan derajat seseorang dari derajat yang biasa-biasa aja menjadi derajat yang dicintai dan terpuji di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Memang sulit, harus dengan cara dibiasakan. Kalau tahajud ini butuh membiasakan diri. Nggak bisa sekali-sekali doang tuh, nggak bisa. Harus menjadi kebiasaan. Kalau udah biasa akan menjadi ringan, bahkan menjadi sumpek ketika ketinggalan sholat tahajud. Mudah-mudahan kita dijadikan hamba-hambanya yang merasa sumpek ketika tidak bangun malam untuk tahajud. Amin, amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyah salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah.